Kiska lahir dan besar di desa Katarov, sebuah desa kecil yang terkenal karena memiliki dungeon berbahaya berperingkat S. Dungeon Katarov. Banyak petualang datang silih berganti mencoba menaklukkannya. Tapi bagi Kiska, dungeon itu hanyalah latar belakang dari kehidupannya yang jauh dari kata bahagia. Kiska bukanlah petualang, ia hanyalah seorang petani biasa, namun hidupnya tidak pernah tenang. Ladangnya sering dirusak oleh Darga, anak kepala desa yang sombong. Darga bahkan berani menuduh panen Kiska selalu rendah. Padahal penjawabnya adalah ulahnya sendiri yang kerap merusak tanaman. Kiska tidak pernah membalas, dia hanya bisa meminta maaf. Bukan karena takut semata, tapi karena statusnya. Ia adalah seorang Aks, orang yang memiliki rambut perak. Di negeri ini, orang Aks dibenci dan dirundung. Semua itu karena sejarah kelam. Dulu, seorang Aks pernah membantu iblis. Dan sampai sekarang, semua keturunan mereka dianggap pembawa sial. Bagi Kiska, hidup hanyalah tentang bertahan. Dipukul, dihina, ladangnya dirusak, dia hanya diam. Tapi di tengah semua itu ada satu orang yang peduli padanya. Namanya Namiya, tetangga sekaligus teman masa kecil Kiska. Di desa ini hanya Namiya yang mau mendekatinya. Namiya tidak mengerti kenapa semua orang membenci Kiska. Saat Kiska menjelaskan bahwa semua ini karena rambut peraknya, Namiya malah tersenyum. Bagi Namiya, rambut perak Kiska itu terlihat keren. Kiska terkejut, namun hatinya hangat. Selama ini ia menganggap rambut itu sebagai kutukan, tapi Namiya menerimanya apa adanya. Namun hari itu Namiya datang membawa kabar buruk. Namiya bilang kalau dia akan menikah dengan Darga. Kiska terdiam, syok. Ia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata selamat. Namiya menatapnya heran, lalu bertanya, apakah Kiska rela jika Namiya menikah dengan Darga? Kiska tidak menjawab. Namiya lalu bertanya lagi, apakah kau mau tinggal di desa ini selamanya? Kiska mengangguk, bagi dia tak ada tempat lain untuk pergi. Namun Namiya menolaknya. Dia tak mau Kiska terus disakiti. Ia memegang tangan Kiska dan berkata, ayo kita pergi. Aku punya tabungan cukup, kita bisa hidup bersama di luar desa ini. Kiska terdiam, lalu bertanya, apakah Namiya yakin? Namiya tidak ingin menikah dengan orang seperti Darga. Kiska pun menatap Namiya dan langsung menciumnya dan bilang kalau dia mencintai Namiya. Malam itu Kiska berkemas, ia merasa bahagia karena akhirnya bisa lepas dari neraka ini bersama Namiya. Namun saat sampai di rumah Namiya, ia mendengar suara ribut dari dalam. Panik, ia menerobos masuk dan mendapati pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Darga dan teman-temannya sedang melecehkan Namiya. Tanpa pikir panjang, Kiska menghantam Darga dengan tinjunya. Namun karena kalah jumlah, ia dengan cepat dihajar balik. Namiya menangis dan memohon untuk mereka berhenti. Darga bingung mengapa Kiska ada di sini. Namiya itu adalah tunangannya, katanya sambil menyuruh anak buahnya menahan Kiska. Yang terjadi selanjutnya membuat Kiska meraung kesakitan. Darga mulai mencabut kuku jarinya satu persatu. Namiya putus asa, berjanji akan menceritakan semuanya kepada Darga, asal dia berhenti. Tapi Kiska melarangnya. Namun Namiya yang tak sanggup lagi melihat Kiska yang terus disiksa, akhirnya membuka suaranya. Dengan air mata berlinang, ia menceritakan seluruh rencana kawin lari mereka pada Darga. Kiska masih dihantam tanpa ampun. Kesadarannya mulai kabur, dan Darga yang murka setelah mendengar pengakuan Namiya tiba-tiba mencekiknya. Hingga nyawa gadis itu melayang di hadapan Kiska. Pandangan Kiska gelap, tubuhnya ambruk, dan kesadaran terakhirnya adalah melihat Namiya yang tercekik oleh Darga. Keesokan harinya, Kiska bangun bukan di rumahnya, melainkan di hadapan warga desa. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan memperkosa dan membunuh Namiya. Darga dengan bantuan kesaksian dari orang ketiga, termasuk ayahnya sendiri, sang kepala desa, membuat tuduhan itu tak terbantahkan. Tak ada seorang pun yang mau mendengar kebenaran dari mulut Kiska. Ia benar-benar tak berdaya. Hukumannya dibuang ke dalam dungeon Katarov. Bagi siapapun itu sama saja dengan divonis mati. Tak ada yang kembali hidup-hidup dari sana. Kiska benar-benar gak bisa menerimanya. Dia benar-benar dendam. Semua orang gak ada yang mau mendengarkannya. Dia benar-benar benci mereka semua. Ketika tersadar, Kiska sudah berada di dungeon, di mana dia langsung disambut oleh monster yang A dengan nama Bugbear. Kiska ketakutan ketika melihatnya. Dia pernah mendengar dari petualang kalau sudah bertemu dengan monster ini, mereka nggak akan pernah bisa pulang. Kiska hanya bisa lari. Untungnya pukulan monster itu meleset, tapi hal ini membuat Kiska terjatuh. Kiska berteriak meminta tolong. Tiba-tiba ada sebuah siluet dan bertanya apakah Kiska mau ditolong dirinya. Kiska mengiyakannya. Siluet itu pun berubah menjadi gadis berambut hitam dan tiba-tiba memberikannya sebuah skill. Nama skillnya adalah Save and Reset. Kiska tak sempat memahami kegunaan skill itu. Bugbear sudah di depan mata melayangkan tinju raksasanya. Satu pukulan saja dan tubuh Kiska terlempar, mati seketika. Namun ia membuka mata kembali. Anehnya, ia berada di posisi beberapa detik sebelum kematiannya. Bugbear kembali membunuhnya. Lalu Kiska hidup lagi, terulang lagi dan lagi. Ratusan kali ia mati dan kembali. Hingga akhirnya ia mengerti, skill Save and Reset membuatnya kembali ke momen sebelum kematiannya. Awalnya ia hanya ingin kabur, tapi tak peduli seberapa jauh ia berlari, Bugbear selalu menemukannya. Kematian menjadi teman sehari-hari, membuat pikirannya nyaris runtuh. Dalam keputusasaan, Kiska mencoba membuka layar status, berharap bisa menonaktifkan skill itu. Namun yang muncul justru kenangan-kenangan masa lalu. Namiya, Darga, wajah-wajah warga desa yang menghina dan mengkhianatinya. Semua kebencian itu mendidih. Tidak,
ia tidak akan mati begitu saja. Kiska memutuskan untuk melawan, meskipun pukulan pertama bugbear tetap mengenainya. Setidaknya ia berhasil menghindari satu serangan, dan itu sudah cukup untuk memberinya secercah harapan. Ia mulai mempelajari pola gerakan monster itu. Kematian demi kematian ia jalani. Mungkin sudah lebih dari 100 kali ia mati di tangan bugbear, tapi akhirnya ia berhasil menghindari semua serangan dan melayangkan tinju lemah ke wajah musuhnya. Tidak cukup untuk melukai, tapi cukup untuk membuatnya punya waktu supaya bisa kabur. Saat bugbear pingsan selama 25 detik, Kiska memanfaatkan waktu itu untuk mencari harta karun di dungeon. Siapa tahu ada senjata langka yang bisa dia gunakan untuk melawan bugbear. Sayangnya usahanya nihil. Bugbear itu bangun dan langsung mengejar Kiska. Dengan panik, ia mencoba kabur ke tempat baru. Namun sial, kakinya menginjak jebakan dan sekali lagi ia mati. Kematian itu bukan yang pertama. Bahkan Kiska sudah mengulang hidupnya di dungeon ini lebih dari 200 kali. Dalam salah satu percobaan, ia berhasil memukul mata bugbear, memberi waktu 35 detik sebelum makhluk itu sadar kembali. Masalahnya, dungeon ini penuh jebakan, dan Kiska selalu terhenti di perangkap yang sama. Kali ini, sebelum bugbear sempat mendekat, ia dengan sengaja menjatuhkan diri ke lubang jebakan yang dulu membunuhnya. Tapi kali ini berbeda. Ia mendarat dengan selamat. Rupanya jebakan itu ada pintu masuk menuju ruangan tersembunyi. Entah berapa kali tubuhnya tertusuk demi sampai ke sini. Tapi akhirnya ia berhasil. Di dalam ia menemukan sebuah peti harta. Saat dibuka isinya adalah permata bernama Crystal of Wisdom. Permata itu memberinya pilihan skill seperti healing, swordsmanship, atau fireball, dan lain-lain. Namun bagi Kiska semua itu tak berguna untuk situasinya sekarang. Ia memilih stealth. Sayangnya begitu skill dipilih, pintu masuk tertutup rapat. Dan yang lebih buruk, 10 bugbear muncul di ruangan itu. Tak perlu waktu lama, Kiska mati lagi. Kiska mencoba lagi. Kali ini dia memilih skill acceleration. Kecepatannya meningkat drastis. Namun tubuhnya tak siap menahan dampaknya. Tinju pertamanya membuat tangannya patah. Acceleration tak cocok untuk bertarung, tapi mungkin bisa untuk menghindar. Ia pun mencoba taktik itu, namun hasilnya sama aja. Kematian. Kiska terus mencoba berbagai kombinasi skill. Setelah 300 kali percobaan, bahkan menyerang mata bugbear pun tak berhasil. Ia mulai lelah, tapi kebenciannya terhadap Darga membuatnya bertahan. Ia bertekad keluar dari dungeon ini, lalu membunuh Darga dengan tangannya sendiri. Pada percobaan ke-420, Kiska mencoba skill penguatan fisik. Untuk pertama kalinya, ia berhasil membunuh satu bugbear dan mendapatkan 12 skill point. Dengan ini, Kiska semakin percaya diri. Dia mungkin aja bisa mengalahkan mereka semua kalau dia menaikkan level skillnya ini. Tapi sayangnya butuh 100 skill point agar skill penguatan fisik naik level. Dan di sini ada sekitar 9 bugbear. Kalau gini mah sama aja, dia harus bunuh mereka semua cuma buat naikin satu level skillnya. Hal ini benar-benar menghancurkan semangat Kiska tadi. Bagi Kiska mustahil mengalahkan mereka semua kalau tidak menaikkan level skill. Di percobaan 510, Kiska benar-benar sudah lelah. Dia menangis, mempertanyakan mengapa dia harus bernasib seperti ini. Baginya ini sudah seperti di neraka. Kiska benar-benar ingin membunuh Darga. Kalau bukan karenanya, Kiska pasti nggak akan mengalami ini semua. Walau dia bilang begitu juga, percuma aja. Kiska pun tanpa sengaja memilih skill provoke. Kiska meremehkan skill itu. Kenapa gunanya skill provoke coba? Tapi ya, paling nggak coba dulu aja. Dan pas dia coba memprovok bugbear, bugbear benar-benar terprovokasi dan berlari maju ke arah Kiska. Kiska langsung aja menghindari serangan bugbear itu. Bugbear itu pun menabrak dinding yang menyebabkan dia mati. Kiska terkejut dengan hal itu. Dia pun mencoba untuk memprovok bugbear lain untuk meninju bugbear di belakangnya. Dan wow, bener aja, bugbear itu mati seketika. Kiska benar-benar terkejut. Siapa sangka, dengan skill ini dia berhasil membunuh 2 bugbear. Ternyata usaha dia selama ini melawan bugbear kayak sia-sia aja. Hal ini bikin dia kesal. Kiska pun menggunakan skill provoknya ini untuk membunuh semua bugbear. Dan ya, Kiska pun berhasil membunuh mereka semua. Setelah 510 kali percobaan, Kiska berhasil menaklukkan ruang harta yang memunculkan 10 bugbear. Tapi ya, Kiska masih belum bisa tenang. Setelah dia berhasil menaklukkan ruang harta tadi, pintu baru terbuka yang menuntunnya ke level baru, di mana dia harus melawan monster rank A yang bernama Headless Mule. Sialnya, Kiska sudah mati 10 kali oleh monster itu. Tapi untungnya, titik respon dia sudah diperbarui di ruangan harta sebelumnya. Kiska pun coba berlari ke arah lain untuk menghindari monster itu, dan dia menemukan ruangan baru, di mana ada 3 lingkaran teleportasi. Kiska pun gak mau lama-lama berpikir, dia akhirnya memilih lingkaran di tengah. Toh kalau mati, dia bisa ngulang lagi. Kiska pun muncul di sebuah jalan yang cuma lurus doang. Ketika Kiska terus mengikuti jalan lurus itu, dia menemukan seorang gadis yang ada di semacam barir. Ternyata gadis itu adalah gadis sebelumnya yang memberikan dia skill. Ketika Kiska mencoba menyentuh barirnya, barir itu hancur, yang membuat gadis itu terbebas dari sana. Gadis itu tersadar dan mengenalkan dirinya dengan nama Ageha Tsubaki. Dia ternyata adalah seorang pahlawan yang tersegel di dungeon itu. Setelah Kiska memperkenalkan dirinya, Ageha tersenyum, memuji namanya, lalu tanpa peringatan mencium Kiska. Kiska terkejut, namun Ageha hanya berkata, itu bentuk terima kasihnya. Dia kemudian bertanya, apakah Kiska ingin keluar dari dungeon ini.
Tentu saja jawabannya ya. AGH pun mengajak Kiska ikut dengannya. Sepanjang perjalanan, AGH dengan mudah membunuh monster-monster yang dulu membuat Kiska menderita ratusan kali. Sambil meminta pujian, AGH juga memperlihatkan kemampuannya menyerap tubuh monster ke dalam tangannya. Ternyata itu skill item box yang memungkinkannya menyimpan dan mengeluarkan barang kapan saja. Tujuan mereka ternyata adalah sebuah ruangan dengan mini boss. Kiska agak ragu, namun AGH meyakinkannya bahwa ia akan bertarung sebagai balas budi. Kiska pun jadi tidak khawatir lagi. Mereka pun membuka pintu ruangan itu, dan bener aja, mini boss rank S dengan nama Golem ada di situ. Kiska terkejut karena golem itu besar banget. AGH minta Kiska untuk berlindung di belakangnya dan minta dia jangan khawatir sambil menerjang ke arah golem itu. Dan bener aja, AGH benar-benar kuat. Dia bisa melawan golem raksasa itu. Kiska yang udah berpikir AGH akan menang, tiba-tiba aja AGH terpental karena menahan serangan golem itu. Ketika golem itu ingin menghajar AGH, Kiska langsung menggunakan skill provoknya untuk memancing golem itu menyerang dirinya. AGH yang khawatir minta Kiska untuk tidak melakukannya, tapi telat, golem itu sudah menerjang Kiska. AGH cuma bisa terdiam lemas ketika melihat Kiska ditinju golem itu. Dia sedih karena gagal melindungi Kiska. Tapi jangan meremehkan Kiska, dia berhasil menghindari serangan golem itu. Bagi Kiska mah ini sepele. Kiska pun meminta AGH untuk menyerang golem itu karena tangannya sekarang tersangkut di dinding. AGH pun langsung menyelesaikan semuanya dengan satu serangannya. Mereka pun berhasil. AGH langsung berlari dan memeluk Kiska. Kiska pun senang karena mereka berhasil mengalahkan mini boss itu. Dan mungkin aja ini bakal semakin baik. Setidaknya itu pikir Kiska waktu itu tanpa tahu kalau AGH benar-benar sekarang berubah menjadi yandere. Waduh. Setelah mereka mengalahkan golem itu, Kiska dan AGH masih lanjut menelusuri dungeon itu, melewati lorong rahasia demi mencari jalan keluar. Dan di dalam lorong rahasia itu ternyata ada ruangan yang membuat Kiska terkejut, karena ini seperti sebuah kamar. AGH pun menjelaskan, mungkin saja ini adalah ruangan yang diciptakan seorang vampir. Kiska bingung, vampir apa itu? Ternyata vampir itu punya nama. Dia adalah Judith, sang vampir, monster yang menjadikan dungeon ini sarangnya. Kiska khawatir kalau vampir itu mungkin aja akan marah karena mereka masuk ke ruangannya. Tapi AGH bilang gak masalah. Mungkin. Dia pun menyarankan Kiska untuk beristirahat dulu di sini. Kiska punya perasaan tak enak. Cuma karena AGH bilang gak masalah, Kiska merasa harus mempercayainya. AGH pun mengajak Kiska untuk duduk di sampingnya di atas kasur. Dia ingin ngobrol lebih banyak dengan Kiska. Suasananya menjadi agak canggung. Kiska pun bertanya, apakah AGH nggak berpikir kalau Kiska ini aneh? AGH bingung maksudnya apa. Kiska bilang soal rambut peraknya ini. Bagi AGH, rambut Kiska itu bagus, seperti ada nuansa sihirnya, dan itu indah menurutnya. Kiska senang mengetahui hal itu, karena sekarang AGH jadi orang kedua setelah Namiya yang memuji rambutnya. AGH pun menjelaskan kalau dia ini dari dunia lain, jadi mungkin aja itu sebabnya dia ngerasa Kiska itu nggak aneh. Kiska pun percaya dengan AGH, yang membuat AGH bahagia. AGH menyendirkan kepalanya ke Kiska, dan sudah menduga kalau Kiska akan percaya padanya. Tiba-tiba aja perut Kiska berbunyi, karena selama di dungeon, Kiska belum makan apapun. AGH pun menawarkan diri untuk memasakkannya sebuah makanan. Setelah makanannya jadi, Kiska pun langsung mencobanya. Dan ya, makanannya enak banget. Kiska benar-benar senang, karena dia nggak nyangka bisa makan makanan seenak ini setelah diusir ke dungeon ini. Tanpa sadar, Kiska pun menangis. AGH khawatir, dia kira makanan yang dia buat kepedasan. Kiska berdalih dengan bilang iya, cuma sedikit. Karena udah capek banget, Kiska pun ingin beristirahat. Kiska menawarkan kasur pada AGH dan memilih sofa. Namun AGH menawarinya untuk tidur bersama. Yang langsung aja Kiska tolak. Sungguh kuat iman sekali Kiska ini. Di sofa, Kiska mencoba memejamkan mata. Tapi pikirannya dipenuhi tekad untuk menjadi lebih berguna, agar tidak selalu bergantung pada AGH. Namun sebelum sempat terhanyut dalam tidur, AGH tiba-tiba duduk di atas sofa bersamanya. Tiba-tiba AGH langsung mencium Kiska, sambil minta Kiska untuk menyentuh dirinya. Tangan Kiska diarahkan ke dadanya. AGH bilang kalau jantungnya sangat berdebar sekarang. AGH tiba-tiba bilang kalau dia mencintai Kiska. Gak sekali, tapi berkali-kali. Ngeri cu. Kiska terkejut. Ia belum paham apa yang buat AGH merasakan itu. AGH pun mulai bercerita. Ia telah terjebak di dungeon ini selama berabad-abad, menunggu pangeran yang akan membebaskannya. Demi menemukan orang itu, dia memberikan skill pada para petualang yang datang. Tapi semuanya gagal. Semua menyerah di tengah jalan, kecuali Kiska, pangeran yang sudah AGH nanti-nantikan. AGH pun membuka bajunya karena ingin skibidi-pap-pap sama Kiska. Tapi karena Kiska pria yang Sigma, dia menolaknya karena dia sudah memiliki orang yang dia cintai. Gelo cok, Kiska kuat iman banget sih. Mendengar hal itu, AGH agak kecewa. Tapi AGH nggak mempermasalahkannya kalau harus dijadikan yang kedua. Aduh, yandere emang beda cu. AGH pun memaksa Kiska untuk skibidi-pap-pap dengan dirinya. Tapi Kiska langsung mendorong dan menolaknya. Di mata Kiska, AGH jadi mirip seperti orang-orang yang pernah mencoba memperkosa Namiya. Trauma yang tidak akan ia biarkan terulang.
AGH terdiam, matanya redup, sementara Kiska buru-buru meminta maaf karena sudah mendorongnya dengan kasar. AGH pun mengakui bahwa ia terbawa suasana dan merasa bersalah, meski Kiska juga merasa bersalah karena menolaknya dengan cara yang keras. Kiska pun memutuskan untuk melupakan semua ini besok. Lagi pula, ia masih butuh AGH untuk bisa keluar dari dungeon. Namun saat Kiska terbangun keesokan harinya, Kiska terkejut melihat AGH yang tiba-tiba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantung dirinya. Kiska muntah. Dia bingung kenapa AGH melakukan hal itu. Apakah ini karena dia yang menolak cinta dari AGH? Kiska benar-benar gak paham. Dia memutuskan untuk kabur karena panik. Tapi dia tiba-tiba langsung dibunuh oleh monster. Kiska bisa sampai sejauh ini karena adanya AGH. Kalau AGH tiada, dia benar-benar bisa dihancurkan oleh monster dengan mudah. Kiska yang hidup lagi akhirnya memutuskan untuk menerima cinta AGH dan move on dari Namiya. Ketika Kiska membebaskan AGH lagi, semuanya terasa berbeda. AGH bertanya siapa dirinya. Meski Kiska sudah mengenalkan diri, tatapannya dingin dan ia berkata ada aroma tidak enak dari tubuh Kiska. Perasaan Kiska merinding. Kiska bertanya, "Kau benar-benar AGH?" AGH hanya menghela napas dan sadar kalau ini bukan pertemuan pertamanya dengan Kiska. AGH merasa kalau Kiska ini pasti adalah musuhnya di pertemuan sebelumnya. Kiska menjelaskan kalau AGH salah paham, tapi AGH tidak mendengarkannya dan langsung mencekik Kiska sambil bilang dia sudah merasakan aroma tidak enak dari Kiska. AGH pun menjelaskan ke Kiska untuk jangan mengira kalau dia mati semuanya akan terulang seperti semula. Walaupun Kiska mati, semua perbuatannya sebelumnya akan terukir di jiwanya. Kiska bertanya siapa sebenarnya dia ini. Dia nggak mau memberitahukan identitasnya pada makhluk jahat seperti Kiska. Kiska coba memanggil AGH dengan meminta tolong padanya. Tapi dia bilang kalau AGH tidak akan keluar karena AGH sudah menolak keberadaan Kiska. Dan dia bilang ke Kiska untuk jangan coba-coba melibatkan diri dengan AGH lagi. Lalu ia membunuh Kiska. Hidup lagi dan kini Kiska bingung. Apakah AGH punya kepribadian lain? Yang jelas menaklukkan dungeon tanpa AGH nyaris mustahil. Putus asa, Kiska mencoba lingkaran teleportasi di sebelah kiri. Sama seperti sebelumnya, ia muncul di jalan satu arah. Di ujungnya duduk seorang gadis berambut pink yang lagi santai meminum teh. Gadis itu terkejut karena tumben ada penyusup yang datang ke tempatnya. Kiska bingung, di dungeon yang seperti neraka ini kenapa ada seorang gadis yang dengan santainya minum teh di tempat itu. Gadis itu bertanya apa tujuan Kiska ke sini. Kiska menjawab kalau dia ingin keluar dari dungeon ini. Gadis itu bilang kalau Kiska nggak sopan. Ternyata gadis itu adalah vampir suci agung dengan nama Judith, pemilik dari ruangan yang sebelumnya Kiska dan AGH pakai untuk beristirahat. Tiba-tiba saja Judith mencakar lengannya sendiri. Darah mengalir di tangannya. Sebelum Kiska sempat bereaksi, Judith membunuh Kiska karena dia berdosa sudah mengganggu dirinya. Dengan senyum cegilnya, Kiska pun hidup lagi. Tapi kali ini rasa putus asa mulai menggerogoti pikirannya. Kenapa? Kenapa dungeon ini isinya orang-orang berbahaya semua? Kasihan Kiska cuy, jujur aja. Bener-bener kesiksa dia. Udahlah ya, sampai sini aja. Makasih dah buat kalian yang nonton sampai habis. Mungkin akan gue lanjut lagi kalau mood ya. Aduh, capek cok. Gue mulai lapar. Sampai jumpa di video selanjutnya.